FM 96,9 MHz, pendengar, saat ini saya Cantika Anjali sudah berada di kantor Bulog Kabupaten Sumba Barat untuk mewawancarai terkait dengan bagaimana Bulog menampung hasil panen masyarakat sesuai instruksi Presiden. Dan hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Silakan perkenalkan diri Bapak. Nama saya Pierre Sulisa, saya pimpinan cabang Bulog Waikabubak. Oke, saya sapa dengan Bapak PR. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Bapak, boleh dijelaskan Bapak, bagaimana sih Bulog Sumba Barat memastikan ketersediaan tempat penyimpanan yang cukup untuk menampung hasil panen masyarakat ini sendiri? Oke, terima kasih. Perlu diketahui bahwa Bulog Waikabubak ini memiliki 2 gudang dengan kapasitas 3.000 ton. Sedangkan stok yang di dalam gudang sekarang ini ada 1.200 ton, sehingga masih tersisa space sebanyak 800 ton yang bisa kita isi untuk pengadaan beras dan gabah. Oke, kalau jenis hasil panen apa saja sih yang ditampung oleh Bulog Sumba Barat? Apakah ada standar kualitas yang sudah diberikan kepada petani untuk ditampung, Pak? Ya, kalau untuk pengadaan tahun ini, Bulog itu menetapkan standar beras medium berdasarkan keputusan Badan Pangan Nasional nomor 16 tahun 2025 atas perubahan keputusan Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2025, yaitu pengadaan beras medium dengan derajat sosotnya minimal 95%, kadar airnya maksimal 14%, butir patanya maksimal 25%, dan butir menirnya maksimal 2%. Oke, baik, berarti hasil panen ini sudah dalam bentuk beras ya Pak? Ya, kalau khususnya di NTT dan pada umumnya di Sumba, kita itu mendapat pengadaan dalam bentuk beras. Okay. Ya, dalam bentuk beras. Untuk Sumba dari karena kantor cabang Waikabubak membawahi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Tengah, itu dinilai dan bisa mendapatkan sebanyak 221 ton sampai dengan bulan April 2025. Oke, baik. Berarti memang membawahi 3 kabupaten di Pulau Sumba. Kalau terkait dengan harga, bagaimana sih Bulog Sumba Barat itu menentukan harga pembelian dari hasil panen dalam bentuk beras ya pendengar? Dan apakah harga tersebut itu bisa menguntungkan para petani atau seperti apa Bapak? Ya, seperti yang tadi sudah saya katakan, saya dengan ke Badan nomor 16 tahun 2025, harga beras yang dibeli oleh Bulog gudang itu adalah 12.000 rupiah per kilo. Oke, baik. Kalau proses pengambilan hasil panen itu seperti apa Pak? Apakah ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh para petani? Ya, untuk menjadi mitra pengadaan beras, yang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para petani itu, atau dalam hal ini ada penggilingan yang kita jadikan mitra pengadaan, itu harus menyiapkan KTP, NIB, dan NPWP. Itu adalah data-data yang harus disiapkan. Oke. Kalau Bulog ini kan menampung hasil panen sampai 1.200 ton ya, tadi seperti yang Bapak bilang. Itu bagaimana sih Bulog menjaga kualitas agar tidak rusak simpanan beras itu sendiri? Ya, kita mempunyai salah satu bagian yang namanya UBJS Tasma, yang dia memang melakukan antisipasi hama. Antisipasi hama. Untuk menjaga kualitas beras. Menjaga kualitas beras ya. Oke, baik. Kalau terkait dengan kerjasama, Bulog apakah hanya bekerja sama dengan kelompok tani di Sumba Barat saja atau ada pihak lain, Bapak? Ya, jadi dalam hal untuk pengadaan beras ini, Bulog bekerja sama dengan Kodim setempat. Dalam hal ini ada Kodim 1629 Sumba Barat Daya dan Kodim 1613 Sumba Barat. Itu kita bekerja sama sampai dengan level Babinsa yang akan melihat potensi dari petani atau gapoktan yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Oke. Terkait dengan programnya Pak Presiden kita, Pak Prabowo, tentang makan sehat bergizi, Pak. Itu apakah memang bekerja sama dengan Bulog dan seperti apa sih? Apakah memang mengambil beras dari sini atau seperti apa, Pak? Ya, untuk sementara ini kami masih dalam penjajakan dengan tim atau yayasan yang mendapat tugas ini.
Masih ada komunikasi. Baik, terakhir Pak, harapannya Bapak dengan hasil panen masyarakat di Sumba Barat seperti apa dan kedepannya seperti apa Pak? Ya, harapan saya masyarakat, para petani di Sumba Barat dapat menyerap berasnya dan menjual kepada Bulog sehingga bisa menjadi stok untuk ketahanan pangan ke depan, karena beras ini pun akan kembali kepada masyarakat sehingga apa yang diberikan oleh petani akan kembali ke petani juga. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk waktunya, sukses selalu. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama ke Pak Pinca ya, ke kantor Bulog Kabupaten Sumba Barat terkait pembelian hasil panen kepada masyarakat. Terus mengudara untuk Indonesia. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.